Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini punten maaf ya, kita harus tahu. Karena kan kita punya anak laki-laki dan kita juga punya suami, ya. Ini orangnya hadap sana, potongannya begini jadinya, ya. Ya, potongannya kayak gitu. Inilah reproduksi. Pada laki-laki Allah berikan organ reproduksi itu di luar rongga tubuh, di luar rongga tubuhnya, ya. Wanita organ reproduksi semua di dalam rongga tubuh, ya. Mereka di luar, kita semua di dalam, ya. Lah itulah sebuah soulmate-nya, itu belahannya itu maksudnya, ya. Itu keserasiannya. Kebayang nggak kalau laki-laki semua di dalam? Nah, kan makanya saya tanya, itulah keserasiannya, ya, iya. Ini sebentar ya, ini namanya testis, oke? Kita tadi sudah sepakat bicara tubuh manusia bahasa Latin atau bahasa medis agar lebih universal, ya, dan tidak aneh. Daripada saya ngajarin, Bu, ini biji, nah kan nggak enak. Nah tuh ibu ketawa tuh, waktu bilang testis nggak ada yang ketawa. Bilang biji aja, udah gemes banget. Makanya pakai salah satunya, kenapa kita pakai bahasa kedokteran supaya ya nggak senyum-senyum aneh. Ya, ada dua. Sebagaimana juga pada wanita, indung telur ada dua. Indung telur sebutnya ovarium, ada dua. Ya, cuman kita punya di dalam rongga tubuh. Pria di luar, ada dua. Makanya pada bayi yang lahir, itu dokter anak harus, pada laki-laki dia cek testisnya dua apa satu. Kalau satu, oh dia harus lihat dari atasnya masih ada, oh jangan-jangan masih agak ke atas, diurut dulu sedikit. Atau masih tertinggal di atas ini. Makanya ada yang dioperasi, ya. Tapi ada juga yang memang nggak ada, cuma satu. Kalau cuma satu, maka ya kemungkinan nanti mandulnya lebih tinggi, ya kan? Karena tentu produksinya kurang, ya. Ya, disinilah nanti, ya, ada berkumpul sperma, ya. Dari mana? Dari sini, dibuatnya di sini oleh Allah, ya. Nanti kumpulnya di sini. Ini ada, jadi ruang itu memang bentuknya berongga, ya, supaya sperma kumpul di situ, ya. Dua testis itu bisa menampung antara 200 juta sampai 500 juta sperma. Sperma itu kecil-kecil, masya Allah, ya, kecil-kecil sekali, ya. Itu ukurannya 0,05 mm dari kepalanya sampai ujungnya. Kalau bentuknya ya mirip-mirip anak kodok gitu, ya, tahu ya, berudu ya, masih ada lihat anak kodok sini. Nah, ya, tapi anak kodok itu panjang, ini cuma 0,05 mm. Kalau ibu yang seneng riset barangkali sampai rumah lihat penggaris, ya Allah, milih 1 mm segini, 0,5 segini, 0,05 seberapa, ya. Pentul kita bun, yang ujung ini bun, ya. Bisa sampai sebanyak ini, itu adalah kumpulan 100 sperma, baru bisa bikin kecil ini, pentul gini ujungnya gitu, ya. Ini sampai bawa pentul di kepala nih, supaya bisa membayangkan ini 200 juta sampai 500 juta, dan semua itu bakal manusia, ya, diproduksi. Ya. Laki-laki nanti kalau spermanya sudah penuh, ya, udah, nanti dia keluar lagi ukuran ini nih, ini panjang. Nih sudah penuh, keluar lewat sini, ya, dia akan lewat ada namanya vesica seminalis. Di sinilah dikasih cairan. Nanti dia jalan ke sini, keluarnya sama di uretra atau saluran di sini. Jadi saluran kencing dan saluran keluarnya sperma pada pria jalannya sama. Kalau wanita, ya, jalan kencingnya dan jalan lahir berbeda, ya, ini sama.
Kalau kencing dari mana? Kencing dari sini, kantong kencing di sini. Keluarnya ada pintunya juga di sini sendiri, tapi pas sudah persilangan ini dia sama. Bu Aisyah, bisa bersamaan nggak itu kencing sama sperma keluar? Tenang Ibu, tenang. Saya tahu arah pertanyaannya. Allah Maha tahu. Allah akan buat sedemikian rupa sesempurna mungkin. Nggak sama, nggak bersamaan antara air kencing dan sperma keluar, karena ada pintunya di sini. Ya, pintunya itu biasanya dikelilingi namanya prostat. Pernah dengar prostat? Ya, itu pintunya. Jadi mana dulu yang mau keluar? Kencing dulu kah? Atau air mani dulu keluar? Ya, punten maaf, makanya pada saat hubungan intim suami istri, terkadang suami kita merasa, aku pipis dulu ya, gitu. Jangan juga, ya pipis. Nggak usah Bu, tenang ya. Dan dia bergantian ya. Ya, kadang ditahan dulu sama Allah di sini. Karena apa? Alat sudah diciptakan. Ya, ini dulu kencing, ya, begitu. Nah, ini namanya penis, makanya sepakat saja kita ya istilahkan penis. Dia itu kayak spons dalamnya. Spons tapi spons ya. Nanti akan berisi ya nak darah di sini. Ya, kemudian di sini juga banyak persarafan, makanya di sini tempat yang sangat sensitif, ya. Ya, kita tidak dia pegang saja, cerita saja ini sudah mulai bergetar daerah sini ya. Ya, kita kasih nama penis, ajarkan anak-anak namanya penis. Bun, kan anak kecil itu ya biasanya bertanyanya tentang tubuh kita kan. Misalnya dia punya anak laki perempuan gitu. Kadang-kadang kan gitu kan suka mereka belajar anatomi. Aku kok lain ya sama kakak aku misalnya gitu. Ya Bun, ini apa namanya? Pakai kan nak bahasa kedokteran ya. Iya nak, ini penis. Karena ada ibu-ibu salah, masa dia bilang ini singkong. Sih gimana sih? Burung. Nah nanti membedakan dengan burung yang di atas itu gimana? Singkong, masa dibilangin singkong sih? Aduh, makanya penis. Ujungnya, kepalanya namanya gland penis. Gland itu kepala. Langsung kan? Ya, ini disinilah yang nanti akan disunat ya, kulitnya dibuka. Di sini sirkum ya, ini. Dan biasa anak kecil nih, anak laki-laki kita, pagi-pagi setiap mau pipis ya, penisnya berdiri. Itu bahasa medisnya ereksi. Ereksi. Gak usah pakai bahasa daerah ya, aneh ntar. Tuh gak disebut aja ibu ketawa. Aduh. Makanya namanya ereksi. Nanti kalau dia tanya, Bun, kenapa berdiri? Iya nak, itu namanya ereksi karena mau pipis. Kenapa? Karena ini ada salurannya. Kasih perumpamaan ya, seperti saluran air yang di luar. Kalau dia tertekuk, airnya susah keluar ya. Nah, bumpet kata Bun. Siapa yang bilang bumpet tadi? Maka dia harus berdiri dulu agar salurannya lebih mudah lewat air kencing. Nah, anak kecil ibu ngomongin air kencing aja, nggak usah air sperma. Karena belum lagi umurnya, nanti kelas 4 baru mulai bicara ini, ya, bicara tentang sperma. Nah, kemudian sperma itu di sini nanti pada masanya dia sudah terbentuk banyak, penuh, maka keluar. Dan keluar pertama pada anak laki-laki itu, ya, ini pada saat keluarnya dalam keadaan tidur. Inilah yang disebut mimpi basah, ya, dalam tidur. Terus gimana yang keluar? Ya sekitar itu, antara 200 juta sampai 500 juta. Sebanyak apa? Sebanyak cuman 5 mili.
5 mili itu seberapa, Bu? 1 sendok obat. Coba kasih lihat dulu cairan sperma ya. 1 sendok obat itu 5 mili. Maaf ya, ini bentuknya kayak gitu ya. Iya. Karena cuma 5 mili atau 1 sendok obat atau 1 sendok teh, maka yang basah hanya celana dalamnya saja. Makanya bilang sama anak laki-laki, apalagi yang masih kelas 4, nak, nanti suatu saat kamu mulai usia pubertas ditandai dengan mimpi basah. Kamu mimpi pas bangun celana dalam basah. Kasih tahu juga, bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol minimal 100 cc. Iya, enggak 1 sendok teh. Ngompol apa 1 sendok teh? Itu spirit namanya. Minimal 100 cc, ada yang 200 cc. Dan dia lebih penuh lagi 2 pekan. Ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan. Ya, iya penuh keluar. Ya, karena belum berumah tangga, belum punya istri, makanya pasti keluarnya pas tertidur, pas tidur. Nah, alami sekali. Waktu tidur itu, ya, dia akan keluar ini. 2 pekan lagi begitu. Mimpi apa ya Bu Aisyah? Jelas kalau dalam hadis dikatakan mimpi bersetubuh. Ya, kalau nanti anak-anak tanya, kalau dia masih terlalu kecil, nanti aku mimpi apa Bun? Nanti mimpi di sampingnya ada perempuan. Mungkin kamu peluk perempuan itu atau kamu perempuan itu. Karena mungkin anak umur segitu nggak ngerti bersetubuh apa. Ya, iya. Oh gitu. Jadi mimpinya itu ya. Bunda jangan pada penasaran ya. Kayak banyak ibu-ibu tuh sebetulnya mimpi basah mimpi apa sih? Nah, ada hadisnya kata Nabi mimpi bersetubuh. Bisa keluar juga dalam keadaan tidur tanpa mimpi. Tanpa mimpi. Dia akan keluar juga. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Kalau sudah begini, sebetulnya yang paling penting adalah setelah diberitahu bahwa kamu sering, ya, itu kalau dia udah pergi sekolah, masuk kamar mandinya, tempat bajunya itu lihat. Iya. Kenapa? Supaya tahu, oh lagi habis mimpi basah. Yang kedua adalah membersihkannya. Harus lebih khususkan dibersihkan. Walaupun ini tidak najis. Tidak najis, tapi harus dibersihkan kalau masih basah. Kalau dia misalnya sudah terlanjur kering, itu boleh dikerik pakai kerikan. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita bahwa pernah tertinggal air mani di baju Rasulullah, tapi terlanjur kering karena waktu basah nggak sempat dilihat, jadi nggak sempat dicuci. Nah kan kering di baju itu, ya Sayyidina Aisyah itu membersihkannya pakai kukunya gitu, dibegituin. Sudah nggak apa-apa, gitu. Bisa dipakai untuk sholat, kan gitu. Kalau saya rangkaiannya bukan gitu, karena saya mau cucinya pakai mesin cuci, jangan sampai nyampur-nyampur. Cuciin aja dulu. Belum berumah tangga, kalau air mani keluarnya pada saat kita juga hubungan intim suami istri. Kalau keluarnya memancar, ya, dan air mani itu lebih kental dan lebih putih, ya, dan pada saat dikeluarkannya, maaf, laki-laki ini atau orang ini merasa capek, itu air mani. Kalau mazi enggak, air mazi biasanya keluar di awal-awal. Maaf kalau di hubungan intim pada saat maaf istilahnya foreplay. Pada saat foreplay biasanya suami kita sudah mulai keluar air mazi. Setelah itu baru nanti keluar air mani, bentuknya pancar. Anak-anak juga begitu. Pas dia testisnya penuh, ya, biasanya air mazinya dulu keluar. Pada saat aktivitas. Kalau keluarnya pada saat aktivitas, namanya air mazi karena nggak rasa dan dia tidak memancar. Dan kemudian dia harus sholat zuhur, maka ya air mazinya hanya dibersihkan saja, boleh pakai tisu basah, ya, atau kalau dalam hadis Rasulullah dipercik air, Habis itu wudhu dan sholat, tidak perlu mandi wajib.
Ini sebetulnya yang mau kita ajarkan anak-anak agar dia tetap selalu dalam keadaan suci dari hadas besar, karena ini hadas besar. Ya. Bukan apa-apa, ajaran kita kencing saja kalau enggak dibersihkan sungguh-sungguh jadi masalah. Makanya disebut dosa. Kenapa? Karena jadi masalah, bisa jadi infeksi, bisa nanti jadi macam-macam, itu nanti penis mereka. Ya. Nah, ini juga itu sebetulnya yang penting. Dan ingat, tidak bisa cuma sekali doang diajarin anak-anak ini. Ingetin lagi tiap bulan, ingetin lagi sampai nanti dia terbiasa. Kapan terbiasanya? SMA. Makanya SMP itulah masa transisi dan masa yang ibu masih bisa dampingi untuk ingatkan, nah udah mandi junub sudah. Nah, biasanya air mazi keluar ini duluan pada saat aktivitas. Malamnya dia mimpi basah. Ya, karena ini mendahului. Oke. Bun, 2 hari kah 1 hari anak laki-laki mau mimpi basah, itu gelora hasratnya meningkat. Ini yang kita harus paham dan harus tahu bagaimana cara menyalurkannya. Kenapa? Karena nggak tahu cara menyalurkannya, hati-hati ya terhadap pornografi yang muncul kalau anak-anak main di gadgetnya yang secara pop up itu. Kenapa? Dia akan terstimulasi untuk melihat itu. Ya. Jadi gimana cara menyalurkannya? Lihat lagi otak laki-laki. Otak laki-laki ada program yang tidak ada pada wanita. Saya berkali-kali bilang, apa itu? Sport and games. Jadi kalau anak-anak, ya, anak saya nih kadang-kadang, bayangin anak saya kan laki-laki 4 ya, alhamdulillah, jadi kenyang juga belajar ini. Malam-malam, Bu, aku mau main futsal, pas lihat jam, jam 10, nak, kok jam 10 nak main futsal? Sebentar aja Bu, sebentar aja. Itu saya udah tahu, kayaknya mau mimpi basah tuh. Dia ada gejolak, dan saya harus izinkan, oh ya udah nak. Hati-hati ya nak ya, bismillah cepat pulang ya. Jadi nggak boleh ditahan juga. Kalau untung rumah saya dekat sekali dengan gelanggang futsal. Atau kalau misalnya hujan nggak bisa, Bu aku boleh nggak main basket di ruang tamu? Gitu. Bun, saya punya anak 5, 4 laki-laki, sampai sekarang nggak punya ruang tamu. Sampai sekarang dari dulu. Kenapa? Ya maklum lah, tinggal di zaman sekarang ya rumah kecil-kecil gitu ya. Ya udah, Bu main basket boleh. Main basket itu. Saya udah tahu tuh. Ini hasrat nih. Tapi kalau saya bilang gini, nak, apa bisa besok nak? Terus dia bisa tunda besok? Itu enggak, bukan. Tapi kalau malam itu dia mau terus dan nggak bisa ditunda, itu sebentar mau mimpi basah tuh. Kalau nggak besoknya atau ntar malam. Nah daripada dia lihat yang aneh-aneh kan, udah deh main basket deh. Main. Makanya saya nggak punya kristal. Lampu kayak gini ya Allah nggak ada Bu. Saya bohlam biasa aja dah. Daripada spanning main basket, waduh. Udah main basket aja ya Allah, laki banget. Jadi itu kodenya Bu. Atau begini, Bu, aku main game sebentar aja, karena biasanya main game paling telat itu kan jam 10-an ya, atau ada hari tertentu. Tapi dia kepengen banget, aku main game di komputer sebentar aja Bu, sebentar aja please, setengah jam aja. Nggak bisa besok nak, kan mau ujian. Sebentar aja, kalau udah kalimat sebentar aja pada laki-laki yang sudah mulai remaja, pra-remaja, berarti dia ada desakan birahi ini. Kasih aja Bu. Kalau saya ya, terserah ibu lah. Kalau saya kasih, oh iya. Ya nah setengah jam ya, habis itu nanti ya. Bener. Supaya apa? Geloranya itu keluar di sport and games. Kebetulan anak saya, maaf ya, kalau musik kan itu bakat. Ada bakat. Mau main musik. Ada yang senang main drum. Ya. Bayangin jam 11 malam mau main drum. Itu WA tetangga langsung, Bu Aisyah. Kenapa ribut? Makanya di rumah sekarang dibikin studio musik gara-gara punya anak laki 4. Udah tahu tuh kalau mau begini-beginian aneh-aneh tuh.
Iya, nah sekarang terserah mau jam 12 main. Mungkin pas gitu keluar, nah. Ya kan selamat Bu, selamat daripada dia yang lihat aneh-aneh. Gitu. Bisa paham ya Bu, itu kode ya Bu, kode keras. Tapi jangan juga pas anak Bun aku main game sebentar aja, nego dulu, besok aja ya nak. Ya Bu, aku mau main futsal malam ini, besok aja, nego dulu. Tanya besok aja ya nak ya, besok siang pulang sekolah. Kalau sebentar aja itu kode tuh, kasih izin. Kalau saya kasih izin. Tapi nggak usah juga mau mimpi basah ya. Itu rahasia laki-laki Bu. Nggak usah juga ibu terlalu pintar. Oh iya nak, ibu restui kamu nak ya nak, pergilah nak ya. Gitu. Ya Bun. Iya. Sampai sini sepakat dulu. Karena ini laki-laki nih, kadang-kadang kita mau dapat ilmunya kan malu juga tanya sama suami ya. Dan nggak sempet juga. Suruh ayahnya yang ngajarin, nggak sempet juga ayahnya. Udah bunda aja, ayah aja, bunda aja. Ya Allah ya, aku kan nggak pernah mimpi basah sih. Kalau anak perempuan menstruasi mah, aku bisa ngajarin kan gitu. Makanya tambah aja ilmunya, nggak apa-apa lah ayahnya. Sekarang bisa kan Bu? Ayah, biar bunda yang bicara. Sadar, yeah. Ya, kan gini. Oke, sampai sini sepakat ya. Cirinya itu, karena laki-laki ini pada saat sehari kah 2 hari ya, mau keluar ini, itu birahinya muncul. Nah, kebalikannya perempuan, sehari 2 hari mau menstruasi, bukan birahi yang muncul, pengen pukul orang. Beda kita. Kenapa? Karena kalau ini kan ingin menyumbangkan sperma. Kalau nanti dia sudah berumah tangga kan inilah yang masuk ke dalam rahim istrinya untuk menjadi ya bakal manusia. Justru kalau kita perempuan menstruasi itu adalah telur yang tidak dibuahi, telur yang gagal dibuahi, makanya mau keluar, makanya tidak timbul birahi. Kapan wanita timbul birahi? Masa ovulasi, ditandai dengan keputihan yang cairan beningnya banyak. Kapan ovulasi itu? Siapa yang sudah mulai rajin kalau setiap hari pertama mensnya ditandai ya. Nah, berarti masa ovulasi itu biasanya didapati di setengahnya antara mens hari pertama di bulan, misalnya bulan yang sebelumnya dengan mens hari bulan berikutnya di tengahnya. Kalau misalnya durasi menstruasinya itu antara hari pertama ya, bukan bersih ya, hari pertama dengan hari pertama 24 hari, di tengahnya itu ovulasi. Hari keberapa berarti? 12. Tapi nggak cuma 1 hari, tenang saja, ada 3 hari Bun. 11, 12, 13. Dari hari pertama mensnya, di situ wanita ovulasi, di situ maaf kita juga muncul birahi kita. Dan tanpa bunda rasa, sebetulnya Allah kasih cantik fisik kita pada saat itu. Iya, bokong jadi agak lebih besar, dada lebih, betul, ya. Nah, cuman bunda kali nggak pernah lihat ya, nggak pernah rasa. Saya ada sedikit aja belajar, jadi setelah saya tahu langsung, oh. Ya, dan wajah kita lebih cerah, lebih ceria karena memang dipersiapkan Allah untuk bisa mengajak suaminya untuk berhubungan intim dan mau pada saat itu. Kenapa? Itu telur lagi matang-matangnya dan sudah keluar dan dia sudah menunggu di saluran falopinya untuk keluar sperma. Jadi tandanya gitu. Kalau ibu udah mulai pengen cantik-cantik gitu, berarti ovulasi Bu. Oh setiap hari. Bun, ya, saya sih pengennya juga tiap hari gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. 2-3 hari moments tuh, ya Allah, lihat cermin aja males, ogah. Mukanya jelek banget. Kalau saya udah lihat, muka saya jelek, moments.
Makanya gara-gara itulah jangan pengen mukul orang juga. Lihat muka sendiri coy. Nggak kepengen yang biasanya pergi kerimbat barangkali, yang biasanya pergi facial, nggak kepengen sama sekali, nggak kepengen sama sekali. Ya, males banget, males. Ini saya lagi males-malesnya karena premenopause mensnya sebulan 2 kali. Ya kan gitu. Tapi sebelum-sebelumnya saya ingat dulu, ya Allah kalau udah mulai cantik, ini tuh nggak tahu kelihatannya semua agak lebih satu size lah. Tambah satu size itu. Tapi sayangnya tidak permanen. Beberapa hari dia turun lagi satu size. Ya, itu secara alami memang kita Allah siapkan untuk jadi sangat menarik di depan suami. Ya, depan suami. Makanya kalau untung di rumah kita nggak suruh pakai jilbab syar'i ya depan suami ya. Biarpun tambah satu size nggak kelihatan. Pakai daster yang cantik gitu ya. Nah, jadi kalau nanti suami udah mulai ngelihat bunda jangan lihat dia. Kalau bunda lihat matanya suami langsung memalingkan muka. Kan tadi kita udah belajar secara anatomi, mata laki-laki tidak suka ketemu mata. Kita nggak usah lihat tapi kita juga tahu. Iya. Apa kayak pura-pura benahin lemari ya, tapi gitu-gitu juga ya. Sama suami bu. Jangan di kantor begitu. Iya, semua ilmu kita pakai. Secara alami Allah siapkan badan kita, secara anatomi otak tahu. Jangan juga udah secara alami oleh Allah siapkan tubuh kita nggak tahu matanya laki-laki. Kita udah cantik gitu kita liatin terus. Dia nggak akan lihat kita. Ya, iya. Terus pun kalau udah cantik bu, lihat depannya suami itu yang mana gitu. Jangan di sampingnya, dia juga nggak lihat. Iya, langsung depannya di depan. Iya, pakai itu, ya. Karena itu kaitannya sama reproduksi, oke? Paham ya?